Nah, wanita ini pun memperkenalkan dirinya sebagai Hana, istri siri yang mampu memberikan putra bernama Yunsong kepada Junik. Menjelaskan kalau Yunsong selalu menantikan kedatangan ayahnya hanya untuk sekedar main bola bersama. Tapi sekarang Yunsong harus menjalani terapi setelah melihat ayahnya ditembak dengan mata sendiri. Ya, alasan Junik berbalik di gereja saat itu karena ingin melihat Yunsong yang bernyanyi di sana. Jadi Hana mengundang Munju karena nggak terima mengapa Munju yang harus jadi pahlawan atas kematian suaminya. Padahal saat itu Munju nggak meneteskan air mata sedikit pun, berbeda dengan dirinya yang berteriak histeris di belakang sana. Dan karena semua itu ia ingin mengambil haknya, termasuk menggugat warisan. Toh keluarga Junik termasuk Lim Okson setuju dengan gugatan tersebut, bahkan memintanya tinggal di rumah Junik mulai besok. Munju sih menjelaskan kalau yang salah adalah Junik yang harusnya menceraikannya sebelum menikahi Hana. Dan untuk masalah warisan, Munju siap membaginya asalkan Hana nggak ribut soal itu. Membuat Hana tertawa karena tujuannya bukan cuma warisan, tapi ingin seluruh dunia tahu keberadaan Yunsong sebagai anak sah dari Junik. Dan yang terpenting, ia yakin Junik menderita selama ini karena Munju nggak pernah memberi perhatian. Buktinya Junik bisa punya anak bersamanya, dan untuk kalung itu dialah yang membuatnya. Membuat Munju sangat terkejut. Ternyata selama ini Junik mengkhianatinya dan malah memuji kalung si pelakor yang dipakaikan kepadanya. Karena itu ia pun pergi dari sana sambil membuang kalung tersebut. Dan seperti biasa Sanho dengan setia melindunginya. Alhasil Munju pun melabrak Lim Okson yang bisa-bisanya merahasiakan perselingkuhan itu darinya. Harusnya rahasia itu nggak boleh diketahuinya agar ia bisa mengenang kematian suaminya dengan ikhlas. Tapi sekarang ia nggak bisa lagi seperti itu karena sebagai calon presiden ia pasti malu jika semua itu terungkap. Ya, Munju membatalkan kontrak mereka yang artinya ia nggak akan memberikan warisan tersebut. Dan sebelum pergi ia hanya ingin mengambil kotak perhiasan yang Lim Okson berikan kepadanya saat menikah dulu. Ya, bukannya menaruh koleksi perhiasan, Munju justru merekam semua pembicaraan yang ada di rumah itu, termasuk bukti penggelapan pajak serta kejahatan yang dilakukan Lim Okson selama ini. Jadi, Munju akan tetap merahasiakan hal tersebut jika Lim Okson gak mendukung dan mengirim si pelakor itu ke luar negeri. Namun, ya, masalah Lim Okson beres tapi tidak dengan sang nenek. Sehingga Munju yang kesal segera meminta Wati untuk mendonasikan semua warisan tersebut. Membuat Wati bingung aja, berbeda dengan sang nenek yang jelas sangat marah. Nah, daripada gondok di sana, Sanho pun mengajak Munju melampiaskan emosi dengan belajar nembak. Setidaknya Munju punya skill untuk melindungi diri sendiri. Tapi karena sentuhan penuh perasaan itu, mereka pun mulai menyadari kalau apa yang mereka rasakan adalah cinta. Singkatnya, Dujin mengadakan kuliah umum terkait gonjang-ganjing politik antara utara dan selatan, serta hubungannya dengan blok barat dan timur. Yang intinya, ia meyakini bahwa Mama Rika akan menggempur utara dalam beberapa hari ke depan. Tentu saja para mahasiswa nggak ada yang percaya, tapi Dujin menjelaskan bahwa tanda-tanda perang mendadak muncul dalam 2 hari ini. Jadi solusinya adalah mereka sebagai rakyat Korsel harus turun ke jalan untuk menentang perang dan menyuarakan kedamaian. Namun malamnya, 2 mahasiswa penyusup yang hadir di kuliah umum itu tiba-tiba mencegat si Dujin. Untungnya Dujin baik-baik saja, di mana Munju segera menjenguknya. Namun Dujin menjelaskan kalau ia mendapat info terkait kepergian presiden ke Tiongkok kemarin. Ya, pihak Mama Rika meyakinkan presiden bahwa serangan ke utara menjadi satu-satunya solusi. Dan pastinya presiden gak bisa apa-apa karena itu keinginan Mama Rika. Tandanya ada 3. Pertama, Mama Rika sudah menyiapkan penghancur bunker di Okinawa, Jepang. Kedua, kapal selam nuklir Mama Rika juga sudah bersiap di perairan Jepang. Dan tanda terakhir yang paling pasti adalah warga Mama Rika di Korsel sudah meninggalkan Korsel 2 hari terakhir ini. Membuat Munju sangat terkejut karena analisis Dujin selama ini nggak pernah salah.
Sialnya, sekelompok orang datang untuk menangkap Dujin yang dituduh sebagai mata-mata utara. Dan karena mengancam Munju, Sanho pun langsung menumbangkan mereka, bahkan menyolok mata salah satunya. Namun Dujin malah keluar sendiri untuk menyerahkan diri, berharap Munju dapat menghentikan perang tersebut. Berbeda dengan si mata yang dicolok tadi, menatap Sanho dengan penuh dendam. Namun tiba-tiba Wati mengabari kalau ia berhasil memulihkan file di ponsel Junik, menunjukkan kalau ada pesan teks mencurigakan yang mirip dengan sandi dari utara. Dan dari sandi itulah Wati dapat membuka email rahasia yang dikirim Anderson Miller kepada Junik. Ya, saat itu ada 3 awak kapal selam Korut yang membelot ke Mamarika, di mana mereka memberi keterangan kalau kapal selam yang dimiliki utara berkapasitas 10.000 ton dan itu produksi baru, bukan modifikasi dari kapal selam yang ada. Menariknya, meskipun diinterogasi secara terpisah, tapi penjelasan detail mereka tentang kapal itu sama persis, sehingga pihak Mamarika pun percaya, apalagi dari citra satelit, mereka menemukan bayangan kapal selam di lokasi yang dimaksud. Tapi yang membuat Anderson Miller penasaran adalah, ya, biar nggak bingung, perlu kita ketahui kalau untuk memproduksi alat perang seperti kapal selam dan semacamnya, setiap negara bahkan Korut yang tertutup sekalipun tentu nggak memiliki semua bahan dan material, sehingga harus impor dari negara lain, di mana impor itu pasti tercatat dan diketahui setiap negara. Namun dalam drama ini, pembelian materialnya nggak tercatat secara internasional. Makanya Anderson curiga kalau itu hanya akal-akalan oknum tertentu, seperti yang dulu terjadi di Irak. Karena itu, ia menginterogasi pembelot dari utara tersebut. Tapi nggak berapa lama, salah satu dari mereka membunuh kedua temannya, lalu mengakhiri hidupnya sendiri, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Alhasil, sebelum perang benar-benar terjadi, Anderson pun menyelidiki lebih detail tentang produksi kapal selam itu, meskipun dengan susah payah. Dan anehnya, ada satu nama yang terus muncul dalam pengimporan material, mulai dari impor plat baja dari Polandia, sampai sensor mesin dari Swiss. Ya, semuanya terhubung kembali ke Mamarika. Dan menariknya, paspor Stella Young gak memiliki foto, padahal itu syarat utama menerbitkan paspor. Anehnya lagi, di paspor itu tercatat bahwa Stella Young datang ke Korsel 10 tahun lalu dan tak pernah lagi keluar sekalipun. Sehingga saat itu, Anderson meminta bantuan Junik untuk menemukan Stella Young, satu-satunya orang yang mengetahui misteri kapal selam tersebut. Nah, fakta itu jelas membuat mereka tercengang, apalagi beberapa minggu setelah hari itu, Junik membalas email Anderson bahwa ia sudah tahu siapa Stella Young yang dimaksud. Namun Junik ingin membuktikannya terlebih dahulu. Sayangnya, Stella Young belum terungkap. Junik terbunuh 2 hari kemudian, seperti yang terjadi di awal drama. Artinya sekarang mereka harus mencari orang bernama Stella Young demi menghentikan perang. Singkatnya, ketika presiden ingin pengakuan dosa di gereja, yang menunggunya malah si Munju yang menjelaskan semua temuannya tentang perang tersebut, termasuk presiden yang gak bisa apa-apa selain menyetujui perang itu. Presiden sih menjawab kalau Munju jadi presiden pasti akan mengambil pilihan yang sama sepertinya, karena masalah ini gak segampang yang ada di pikiran Munju. Namun Munju memastikan kalau ia akan melakukan sesuatu demi kepentingan rakyat Korea. Malamnya, karena perang tak dapat dihindari, Munju pun segera melakukan kampanye, bukan untuk dipilih sebagai presiden, tapi untuk mengumumkan bahwa perang bisa pecah sebelum matahari menampakkan dirinya. Membuat semuanya kebingungan, sehingga Munju menjelaskan semua tanda-tandanya, termasuk presiden dan pejabat lain yang sekarang sudah mengamankan diri di dalam bunker. Pengumuman itu tentu membuat semuanya gempar, di mana Interpol mulai berdatangan. Bahkan si Billy Gray sudah bersiap dengan snipernya. Tapi bukannya takut, Munju malah menunjukkan video Anderson yang menjelaskan sumber masalah berupa kapal selam yang belum pasti keberadaannya itu. Buktinya, sebelum dibunuh, salah satu pembelot bersaksi bahwa keterangan mereka kepada Mamarika terkait kapal selam itu memang sudah diatur, entah siapa dalangnya, karena ia hanya menghafal instruksi dari kepala teknisi. Ya, Interpol sudah mengepung tempat itu untuk menangkap si Munju, tapi pastinya Sanho gak membiarkan itu.
dengan gilanya menabrak panggung pakai truk. Selain menabrak para Interpol, Sunho juga menghalangi pandangan Billy Gray. Dengan begitu, mereka pun dapat kabur pakai speedboat. Namun Billy Gray tentu nggak membiarkan hal tersebut. Yah, untung pelurunya hanya menyambar lengan Munju. Nah, sesampainya di tempat yang aman, Sunho segera mengobati luka Munju. Dan di situ Munju baru nyadar kalau peluru tadi mengenai perut Sunho. Tapi tenang aja, itu bukan masalah bagi orang seperti Sunho. Di saat yang sama, Presiden terpaksa keluar dari bunkernya untuk mengkonfirmasi pengumuman Munju tadi, di mana ia membenarkan bahwa Mama Rika memang mencurigai kapal selam nuklir utara. Tapi sebagai presiden, ia yakin bahwa Mama Rika takkan ambil keputusan militer sebelum keberadaan kapal itu dipastikan. Jadi sebelumnya Munju menjelaskan ke presiden kalau ia dapat membuktikan kapal itu tidak ada. Jadi ia akan mengorbankan pencalonannya demi mencegah perang tersebut. Ya, kejadian tadi memang sudah mereka atur. Munju sengaja mengumumkan perang tersebut sehingga presiden punya alasan untuk keluar dari bunker sesuai perannya sebagai presiden. Tujuannya untuk mendesak Mama Rika agar memastikan kapal selam itu dulu sebelum menyerang utara. Dan memang benar, pihak Mama Rika yang melihat berita itu tentu ribut, tapi Om Botak ini tetap bersikeras melakukan penyerangan. Beralih ke Sunho yang membawa Munju ke tempat aman di tengah hutan, di mana sehabis makan Munju pun curhat kalau ia tuh juga ingin bahagia seperti Hana yang punya anak, bahkan siap menukar semua warisannya demi kebahagiaan tersebut. Tapi ngomong-ngomong soal perang, Munju bertanya apa yang akan dilakukan Sunho jika nuklir benar-benar meledak di Semenanjung Korea. Lalu ya, Sunho akhirnya mengungkapkan perasaannya dan Munju juga menerima dengan ikhlas. Namun tiba-tiba lagu Frank Sinatra itu diputar di saluran Mama Rika. Bukti kalau Mama Rika akan menyerang utara. Tapi daripada pusing, mereka memilih untuk melanjutkan ke bagian tersebut. Biar takdir menentukan apakah mereka akan bisa melakukannya lagi atau untuk terakhir kalinya.